Assalamualaikum, halo para pecinta fan buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Tentunya kalian sehat ya guys, amin ya robbal alamin. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan dimana disitu ada Fajar yang bersama Cornelia mau melihat situasi atau kondisi sedang survei. Namun tiba-tiba si Farah yang telah menelepon Lia jikalau Lia harus cepat kembali ke Banakor. Singkat cerita, Lia pun kembali karena Farah menyuruh untuk segera, dan Lia pun meminta izin terhadap Fajar. Fajar pun mempersilahkan. Namun di sisi lain Fajar di samping itu, karena Lia sudah kembali ke Banakor, akhirnya Fajar pun mensurvei ke lokasi yatim piatu yang dimana karena Fajar mau mengadakan acara anaknya yang sudah meninggal dengan minta bantuan terhadap anak yatim piatu. Dan alhamdulillah yang mengelola para anak yatim piatu pun bersiap untuk membantu Fajar. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Pak Nopal bersama si Wilson. Di samping itu Pasa bersama si Alia yang dimana mereka mau mengadakan rapat dalam bidang bisnis antara Cahaya Nanda dan perusahaan Pak Nopal. Namun di sisi lain si Wilson yang telah melihat si Alia termasuk Pak Nopal merasa kaget. Di situ pun Wilson menanyakan terhadap Alia ada apa dirinya bisa sampai ke sini. Di situ pun si Alia menjelaskan jikalau dirinya sudah diangkat atau udah bekerja di Nanda Cahaya, yang dimana ternyata tujuan si Alia hanya untuk balas dendam terhadap si Wilson termasuk Pak Nopal. Selanjutnya di adegan yang lain di situ si Farah yang bersama si Livia yang dimana mereka sedang memikirkan Dewa. Namun tiba-tiba Dewa langsung menelepon terhadap si Farah. Di situ pun Farah kaget karena barusan aja menceritakan soal Dewa. Dewa langsung menelepon. Lama kemudian Farah pun langsung mengangkat telepon dari Dewa dan ternyata Dewa telepon lewat video call. Bahkan Dewa pun tidak sendirian. Di situ Dewa bersama Nana memperlihatkan terhadap ibunya. Di situ pun si Farah yang sangat jengkel atas perbuatan Dewa ya. Apalagi jikalau Dewa sudah bersama Nana, karena yang paling tidak disukai si Farah Dewa bersama Nana. Di situ pun Dewa mengatakan jikalau dirinya besok mau pergi bersama ke acara mediasi bersama-sama bersama istrinya Nana. Selanjutnya di sisi lain si Farah yang telah mengetahui atas rencana Dewa yang akan berangkat bersama Nana. Di situ pun si Farah yang sangat benci terhadap Dewa karena mau bareng. Akhirnya si Farah pun melepon si Tony CS dan kawan-kawan, tapi tidak ada satupun mereka yang aktif HP-nya. Di situ pun kemarahan si Farah semakin mencari-cari dan ternyata si Tony CS telah diringkus, dikurung oleh Loki dan Dewi. Itu pun suruhan Mas Dewa karena takut mengganggu ketika mau perjalanan menuju sidang mediasi. Bahkan soal kejadian itu pun Dewa memberitahu terhadap Nana. Di situ pun Nana sangat lega sekali setelah mendengarkan perkataan Dewa yang sudah mengatasi semuanya, termasuk Tante Merlin yang sama-sama merasa ketakutan ketika mau waktu sidang. Tapi setelah mendengarkan Dewa yang sudah mengatur situasinya termasuk geng Cakarping, di situ pun Tante Merlin merasa bahagia. Selanjutnya di adegan yang lain di situ ada Tante Mer yang dimana Tante Mer telah mendapatkan telepon dari anaknya Fajar. Namun Tante Merlin yang gak mau menangkat telepon dari Fajar, bahkan Fajar pun beberapa kali tetap Merlin pun tidak mau mengangkatnya. Namun di sisi lain Dewa yang mengetahui termasuk Nana menyuruh mengangkatnya, tapi Tante Mer tetap tidak mau. Meskipun
Nana dan Dewa memberi nasihat terhadap Tante Merlin atas perlakuannya terhadap Fajar. Selanjutnya di adegan yang lain, Pak Nopal yang menyuruh anak buahnya untuk menjaga ketat terhadap Dewa jangan sampai mendatangi acara mediasi perceraian itu supaya Nana bisa cerai dari Dewa. Situ pun anak buahnya berusaha beraksi untuk mencegah Dewa bisa berangkat ke acara mediasi. Di sisi lain, singkat cerita, Nana pun yang mau pergi bersama Dewa untuk mendatangi mediasi perceraian itu. Chan Junior pun dititipkan terhadap Tante Merlin. Mereka pun berangkat bahkan diiringi oleh geng Cakar Pink. Namun di sisi lain, si Parah yang menelepon si Tony masih belum angkat-angkat juga karena balat si Tony dan kawan-kawannya lagi disekap oleh Tony dan Lucky. Di situ pun si Parah menyuruh si Roni untuk menyelidiki kenapa Tony bisa tidak aktif. Akhirnya si Roni pun langsung melihat keadaan rumah si Tony. Namun tiba-tiba ketika datang si Roni melihat mobil Mas Dewa atau yang dipakai Lucky dan Dewi. Di situ pun si Roni terus masuk dan ternyata si Roni menemukan si Tony dan kawan-kawannya telah diringkus. Di situ pun si Tony langsung segera melepaskannya. Setelah melepaskannya, HP-nya pun langsung diambil. Namun Lucky dan Dewi yang ketika mereka kabur bangun, akhirnya Lucky dan Dewi pun mencegatnya hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun di sisi lain, ketika balat si Tony mau dikalahkan oleh Lucky dan Dewi, si Roni yang membelakangi Lucky telah memukul Lucky hingga akhirnya Lucky dan Dewi pun pingsan di situ. Mereka pun berhasil kabur. Yang ternyata mereka mau mengganggu Junior, mengganggu Dewa dan Nana. Namun di sisi lain, ketika Dewa dan Nana di tengah perjalanan, ternyata Nana dan Dewa pun mendapat gangguan, yaitu ada pohon yang besar tumbang di tengah perjalanan. Di situ pun Dewa meminta tolong terhadap Neta untuk menjadikan jalan pintas, tapi Neta yang menyuruh Dewa bersama Nana untuk naik motor dan mobilnya pun diurus oleh Neta. Singkat cerita, Dewa dan Nana pun pergi menaik motor yang mempunyai Neta dan ternyata pohon tumbang itu dilakukan oleh anak buah Nasi Nopal. Mereka pun yang mengetahui kalau Dewa pergi naik motor sangat kaget. Di sisi lain, ketika Dewa mau sampai sebentar lagi ke acara mediasi itu, ke kantor mediasi itu, tiba-tiba balat si Tony CS yang memergoki Dewa. Langsung mereka pun mencegat, bahkan melakukan perkelahian bersama Dewa. Dewa pun terpaksa harus tunguntalan bersama Nana di situ. Dan terjadilah bukbek di situ. Namun di sisi lain, singkat cerita, di situ pun alhamdulillah datang Fajar. Fajar pun langsung membantu Dewa dan seketika mau hampir kalah, Nana yang telah diseret oleh si Tony bahkan dibawa ke mobil hingga akhirnya lolos. Si Tony pun yang telah membawa Nana. Namun Dewa bersama Fajar ketika mau mengejar, tiba-tiba Fajar melihat si Roni. Di situ pun Fajar mengajak Dewa untuk mengejar dulu Roni, karena kalau kepalanya dapat, buntutnya juga ngikut, kata Fajar. Akhirnya Dewa dan Fajar pun mengejar si Roni hingga akhirnya si Roni pun dapat, suruh ngaku namun tidak mengaku. Akhirnya Dewa dan Fajar pun memukul si Roni hingga mengaku dan si Roni pun akhirnya mengaku. Di situ pun si Roni menyuruh si Tony untuk bawa Nana ke pengadilan. Singkat cerita, Dewa pun pergi sendiri dan Fajar pun membawa si Roni karena takut kabur dari hadapan Fajar. Singkat cerita, ketika Dewa sampai ke tempat mediasi itu pun langsung masuk karena acara mediasi mau dimulai. Bahkan sudah dimulai, Dewa pun yang deg-degan
karena Nana belum sampai juga ke lokasi itu. Bahkan Dewa pun melakukan pelanggaran pembicaraan karena belum dipersilahkan. Dewa memohon untuk batalkan perceraian dirinya bersama istrinya. Namun hakim pun belum bisa memutuskan karena belum ada dari pihak wanitanya. Di sisi lain si Parah yang belum datang juga. Nana diri itu dalam si Parah dalam hatinya pun merasa senang, bahkan dalam hatinya pun mengucapkan selamat terhadap Nana, kamu bukan keluarga Buana lagi, dalam hati si Parah. Namun di sisi lain juga Dewa yang semakin tegang karena Nana belum kembali datang juga. Dan akhirnya alhamdulillah Nana, begitu hakim memutuskan, Nana pun langsung masuk dan Nana pun langsung berteriak jikalau dirinya mau mencabut gugatan cerai itu di depan hakim dan di depan Dewa semuanya yang ada di situ. Maka dari itu hakim pun memutuskan jikalau gugatan cerai itu dikabulkan. Singkat cerita, Nana pun dan Dewa langsung berpelukan, sangat bahagia sekali jikalau mereka tidak jadi cerai. Di sisi lain si Parah yang semakin memuncak marahnya terhadap Nana di depan Dewa, tapi Nana pun di situ sangat tegas sekali jikalau dirinya tidak melakukan kesalahan atas tanda tangan yang telah dibuat oleh ibunya sendiri. Tak lama kemudian mereka pun pada keluar, termasuk Dewa dan Nana. Di situ Dewa ketika keluar disambut oleh Tante Merlin, dan Nana pun sangat berterima kasih terhadap Tante Merlin karena Tante Merlin lah yang telah membantu Nana, yang memberitahu soal perceraian itu. Namun di sisi lain Fajar yang kaget ketika melihat ibunya. Di situ pun Fajar langsung menghampiri Tante Merlin bersama Lia. Tapi Tante Merlin yang belum mendukung Fajar bersama Lia, Tante Merlin pun malah mengajak pulang terhadap Dewa dan Nana. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang sangat seru dan sangat mendegangkan ya guys. Makanya jangan tonton terus BHSI. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.